Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Utami dengan nomor NPM 221063108098. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan teknologi dalam aksi global terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan kesehatan. Selamat menyaksikan. Nah, baik teman-teman semua, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa teknologi saat ini itu telah menjadi pendorong utama dalam transformasi sosial, lingkungan, dan juga kesehatan global. Nah, dalam beberapa dekade terakhir ini juga, inovasi teknologi itu telah memungkinkan solusi yang lebih efisien, aksesibilitas yang lebih besar, dan respon yang lebih cepat terhadap berbagai masalah yang mendesak. Nah, di bidang sosial, teknologi itu telah membuka pintu bagi pendidikan inklusif dan pemberdayaan komunitas melalui alat digital yang semakin terjangkau dan juga luas jangkauannya. Misalnya, platform e-learning seperti Coursera, edX, dan Khan Academy yang telah merevolusi cara orang belajar, memberikan akses kepada kursus dari universitas-universitas terkemuka dunia kepada siapa saja dengan koneksi internet. Nah, hal ini memungkinkan pendidikan berkualitas tinggi menjadi lebih demokratis dan tersedia bagi lebih banyak orang. Selain itu, pemberdayaan komunitas saat ini juga telah meningkat melalui penggunaan media sosial dan aplikasi mobile. Media sosial itu seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan kampanye sosial menyebar dengan cepat dan mencapai audiens global. Nah, kampanye seperti Me Too dan Black Lives Matter menunjukkan bagaimana media sosial digunakan untuk mengadvokasi perubahan sosial dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting. Nah, selain itu, aplikasi mobile menyediakan layanan pemerintah dan informasi hak asasi manusia telah memudahkan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan dan informasi penting. Nah, untuk di bidang lingkungan, teknologi itu memainkan peran penting dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam. Penggunaan sensor Internet of Things atau IoT untuk memantau kualitas udara dan air secara real time itu membantu dalam mendeteksi polusi dan juga perubahan lingkungan secara cepat. Teknologi satelit dan penginderaan jauh juga memberikan data yang penting yang membantu dalam pemantauan deforestasi, degradasi lahan, dan juga bencana alam. Nah, dengan data ini, tindakan mitigasi dapat diambil lebih cepat dan lebih tepat sasaran, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan tersebut itu dapat dikurangi. Selain itu, energi terbarukan merupakan area lain di mana teknologi telah membawa perubahan besar. Panel surya dan turbin angin menghasilkan energi bersih yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, teknologi jaringan listrik pintar atau smart grids mengoptimalkan distribusi dan penggunaan energi yang memungkinkan integrasi yang lebih efisien dari sumber energi terbarukan. Nah, hal ini tidak hanya membantu dalam mengurangi emisi karbon, tetapi juga dapat memastikan penyediaan energi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Nah, saat ini pengelolaan sampah juga menjadi lebih efisien dengan teknologi. Sistem pengelolaan sampah pintar menggunakan EA dan IoT itu dapat mengoptimalkan proses pengumpulan, pemilahan, dan juga daur ulang sampah. Dengan analitik data, perusahaan dan pemerintah dapat mengidentifikasi pola pembuangan sampah dan juga merancang strategi yang lebih efektif untuk mengurangi limbah dan juga meningkatkan tingkat daur ulang. Nah, sedangkan dalam bidang kesehatan, teknologi telemedicine telah merevolusi cara layanan kesehatan diberikan. Aplikasi seperti Halodoc dan Teladoc memungkinkan konsultasi medis jarak jauh yang sangat bermanfaat terutama di daerah terpencil atau selama situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Nah, selain itu, perangkat wearable seperti Fitbit dan Apple Watch memonitor kesehatan pengguna secara real time yang membantu dalam pencegahan dan juga pengelolaan penyakit melalui pemantauan yang terus-menerus terhadap parameter kesehatan penting. Teknologi juga memainkan peran kunci dalam penelitian medis dan juga pengobatan. Nah, penggunaan Big Data dan EA dalam penelitian kesehatan itu memungkinkan analisis data pasien yang lebih mendalam dan pencarian obat baru yang lebih cepat.
teknologi pengeditan gen seperti CRISPR membuka peluang baru dalam pengobatan penyakit genetik dengan memberikan kemampuan untuk mengedit DNA secara presisi. Nah, hal ini memungkinkan pengembangan terapi yang lebih tepat sasaran dan juga sangat efektif. Nah, di sisi pelayanan kesehatan, sistem catatan kesehatan elektronik atau Electronic Health Record atau EHR memudahkan akses dan berbagi informasi pasien antar fasilitas kesehatan, meningkatkan koordinasi dan kualitas perawatan. Selain itu juga, teknologi bedah robotik seperti Da Vinci Surgical System itu memungkinkan operasi yang lebih presisi dan minimal invasif, mengurangi resiko dan waktu pemulihan pasien. Namun, meskipun banyak manfaat yang ditawarkan teknologi, ada juga nih tantangan yang harus dihadapi, yaitu keamanan dan privasi data menjadi perhatian yang paling utama, terutama dalam menangani data sensitif seperti informasi kesehatan. Nah, selain itu masih ada juga kesenjangan teknologi antara negara maju dan juga negara berkembang yang memerlukan upaya lebih gitu untuk memastikan akses teknologi yang lebih merata. Nah, selain itu, regulasi dan etika juga sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Nah, teman-teman semua, di masa depan kita itu dapat mengharapkan integrasi teknologi yang lebih luas di berbagai sektor, inovasi berkelanjutan, dan juga kolaborasi global yang lebih kuat untuk mengatasi tantangan bersama. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif, kita memiliki potensi besar untuk menciptakan dunia yang lebih baik, yang lebih sehat, dan juga lebih berkelanjutan. Nah, hal ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk bekerja sama dan juga memaksimalkan manfaat teknologi bagi kepentingan bersama. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya yaitu memanfaatkan teknologi dalam aksi global terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan kesehatan telah membawa perubahan yang signifikan dan juga memberikan solusi yang lebih efisien dan efektif. Nah, meskipun tantangan tetap ada, dengan inovasi yang berkelanjutan dan berkolaborasi global, teknologi memiliki potensi yang besar untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Cukup sekian pemaparan materi mengenai pemanfaatan teknologi dalam aksi global terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan kesehatan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.